5 tahun menunggu Spider-Man setelah No Way Home. Tapi inilah yang lu kasih ke kita. Sebuah film yang lagi-lagi ngejual mental health, ngejual trauma dumping, dan ceramah no jutsu untuk menyelesaikan filmnya. Bahkan Thunderbolts masih lebih baik dari film ini. Spider-Man Brand New Day, this is Cinema Shot. Ya, kurang lebih gue tidak terlalu menyukai film Spider-Man yang baru ya, Spider-Man Brand New Day. Seriously? Mungkin orang-orang akan bilang, Lu edgy bang, siap si paling elitis, siap si paling sinetron. balik lagi, setiap pengalaman orang valid dan komentar tentang film itu ya subjektif kan. Dan gue ini adalah pecinta MCU, gue ngikutin MCU loh, dan gue ngikutin yang ada seri-serisnya juga gue ikutin. Tapi di Spider-Man Brand New Day ini, gue tidak merasakan ada kebaruan seperti judulnya, Brand New. Nggak ada. Dan bisa dibilang, Brand New Day kali ini bukan film Spider-Man. Lo kok bisa? Ini adalah film Peter Parker. Mungkin gue kejebak atau kena clickbait sama trailernya, sama promosi-promosinya, dan juga sama post creditnya No Way Home yang dia ngejahit baju, kemudian swing-swing ya pas tahun baru, kemudian dengan Spider-Man yang lebih grounded gitu ya. Post credit No Way Home itu sangat tertanam di kepala gue tuh bilang kalau Spider-Man berikutnya akan menjadi Spider-Man yang sejati, kemudian akan menjadi film Spider-Man yang gak ada tempelan-tempelannya, dan juga jadi Spider-Man yang street level lagi, yang grounded lagi. Saat itu gue bodoh, gue nggak inget kalau ada yang namanya kontrak bisnis antara Sony dan Marvel Disney. Selain Sony harus bikin film Spider-Man sekitar setiap 5 tahunan, dia juga harus minjem karakter Marvel MCU, harus tampil di filmnya dia. That's why filmnya Tom Holland dari Homecoming sampai hari ini selalu minjem karakter orang. Dan gue berharap di Spider-Man terbaru ini dia street level, yang Spider-Man sejati, yang New Yorker sejati gitu. Bego emang. Jadi gue bisa dibilang ekspektasi gue salah naro ekspektasi. Dan juga gue kemakan promosi filmnya. Promosi filmnya itu sangat menanamkan bahwa Spider-Man itu friendly neighborhood, kemudian juga menghantam musuh-musuh klasik Spider-Man gitu ya di New York. Dia jadi vigilante nomor 1 di New York gitu ya. Dia ngebasmi Scorpion, Tombstone, Boomerang, dan lain-lain, The Hands. Ya gue berharap itu jadi pokok ceritanya ya, Spider-Man being Spider-Man gitu loh. Tapi ternyata pas gue nonton filmnya, Scorpion, Tombstone, The Hands, dan lain-lain, 30 menit pertama doang bos, dia dijadikan montase, dijadikan cuplikan klip-klip untuk Spider-Man-nya time skip gitu ya, dari No Way Home sampai dengan 5 tahun berikutnya gitu. Nah, ngapain aja? Itu dibikin klip, time skip, itu namanya montase gitu ya. Dibikin kumpulan, Spider-Man ngebantuin polisi, nangkepin penjahat, nangkepin Scorpion, dan lain-lain. Sampai New Yorknya bersih. Sampai New York bersih, bos. Kita nonton series Daredevil sama Punisher sampai bonyok-bonyok, itu baru 2 musuhnya. Ini Spider-Man di time skip, bersih kriminalnya. Dan di 30 menit itulah film Spider-Man-nya guys. 2 jam berikutnya adalah film Peter Parker, di mana dia mencari closure ya, dan dia juga kangen sama MJ, sama Ned. Dia mendam perasaannya, dia mendam rahasia di No Way Home, dan sebenarnya dia punya kemampuan untuk membicarakan fakta bahwa MJ dan Ned itu ingatannya dihilangkan, dan Peter Parker adalah salah satu bagian dari teman hidupnya mereka. Tapi Peter memilih untuk memendam rasa tersebut sampai dia konflik jati diri. Gara-gara konflik jati diri, hormon mutasi laba-labanya itu lebih tinggi daripada sisi manusianya. Jadi dia jadi lebih kasar gitu ya. Pukulannya jadi lebih keras, dia nggak nahan pukulan, bahkan hampir ngebunuh orang. Gara-gara dia mendem perasaan. Itulah yang dinamakan pria tidak bercerita. Ketika pria tidak bercerita, jati dirinya geter-geter, bos. Emotional, damn it! Dalam diri geter-geter, pengen speak up gitu ya. Kalau mendem sendiri, stres sendiri, uring-uringan sendiri kayak Peter Parker. Tapi ketika pria bercerita, dunia hancur.
Kemudian selain perjuangan Peter Parker yang melawan galaunya itu dan juga masa kelam 5 tahun galaunya itu, film ini juga ngebahas soal kelanjutan MCU, yaitu membahas topik mutasi atau mutant. Dan di sini gara-gara Peter Parker itu mendam rasa, kemudian sisi laba-labanya meningkat, dia harus bikin alat yang bisa menetralkan mutasinya, menyeimbangkan mutasinya. Jadi sisi manusia dan sisi laba-labanya itu seimbang. Jadi dia bisa kendalikan kekuatan laba-labanya itu. Dan alat itu, inhibitors namanya, itu kan temanya udah mutant banget nih. Itu udah era mutant banget. Itu alat yang bisa menahan kekuatan mutan. Dan kalau kalian tahu, X-Men itu topiknya selalu anti-mutan, penolakan terhadap mutan, karena mutan berbahaya. Kayak gitu. Menurut gue itu adalah idea atau cikal bakal konflik di era MCU masa depan. Bahkan Bruce Banner juga ngomong kan, ini lu bahaya banget loh, inhibitors universal. Ini bisa untuk semua mutant, nge-suppress kekuatannya. Itu adalah salah satu topik mutan. Topik mutan kedua apa? Penerimaan jati diri, bos. Penerimaan kalau lu tuh adalah orang yang spesial, lu tuh punya kekuatan. Topik-topik kayak gini tuh udah mulai dibahas sama MCU ke belakang-belakang. Yang paling dekat sama Spider-Man Brand New Day itu adalah series Wonder Man. Menurut gue itu series pengantar era mutant paling bagus. Kenapa? Karena dia series Wonder Man tuh ngomongin terus soal punya kekuatan, soal ngumpet-ngumpetin kekuatan, hidupnya harus kesana kemari biar nggak dideteksi sama pemerintah gitu ya. Hidupnya lari-larian lah. Dan itu adalah premis dari era mutant di masa depan atau X-Men. Dan itu ditanamkan di karakter Jean Grey yang lagi-lagi adalah karakter pinjaman. Film Spider-Man di sini ya karakter-karakter pinjaman semua. Yang gue suka dari film ini adalah penggambaran Peter Parker yang lebih digali. Itu satu, karena sebelumnya kita nggak pernah dapat Tom Holland itu digali sedalam ini. Kemudian juga Spider-Man balik lagi di setting New York. Dia belusukan di New York, dia nggak pergi ke Eropa, dia nggak field trip sama sekolahnya, dia juga nggak pergi ke luar angkasa, tapi dia di New York, swing around New York. Cuma memang menurut gue masih banyak unsur-unsur New York yang harus diperlihatkan kali ya, budaya-budaya lokal New York ya, biar terasa friendly neighborhood lah. Tapi film ini menuntut Peter untuk bergerak ke arah Jean Grey, kebutuhan bridging ke MCU berikutnya yang menurut gue sangat disayangkan. Karena Spider-Man itu cuma jadi jembatan selama ini. Gue juga suka dengan montase yang pertama. Dia sangat berusaha untuk menunjukkan kalau dia itu komik akurat lah. Fan service-nya. Which is itu sebenarnya penipuan deh. Karena itu materi trailer yang dijadikan promosi. Tapi di dalam film itu paling cuma 15-30 menit. Di intro lagi. Gue suka dengan komik accurate-nya. Tapi gue gak suka dengan clickbait-nya. Apalagi yang gue suka. Sadie Sink sebagai Jean Grey. Gue suka banget Sadie Sink sebagai Jean Grey. Ya cocok aja lah, karena gue ini biasa ya, gue fans banget sama Sadie Sink. Nah tapi hal yang gak gue suka itu adalah sisanya. Promonya bilang kalau Spider-Man Brand New Day itu udah CGI-nya udah gak terlalu banyak, udah banyak practical effects yang dipakai. Bahkan di adegan stunt, di adegan swing itu juga banyak pakai practical effects. Tapi hasilnya di dalam film itu tidak jauh lebih baik daripada film Spider-Man yang dulu. Spider-Man yang Sam Raimi dan juga Spider-Man-nya Andrew Garfield. What you got for me today, New York? Adegan swingnya menurut gua nggak bagus. Apalagi pada saat awal-awal ya. Slow-mo-nya itu nggak bagus. Apalagi yang paling parah ya menurut gue itu adegan swing sama Zendaya. Kualitas Indosiar, bos. This whole thing. Itu ngeganggu banget ya. Tapi kalau masalah adegan swinging atau berayun-ayun Spider-Man, adalah satu momen di mana Peter galau, hujan-hujanan, tanpa kostum Spider-Man, pulang ke rumah. Weh, itu boleh lah. Itu top tuh. Tapi sisanya jelek. Kemudian juga bagaimana Jean Grey menyelesaikan masalahnya, gue juga kurang suka gitu ya. Jean Grey itu aneh. Selama perjalanan dia tuh nabrak-nabrakin tank, kemudian nabrakin orang pakai taksi.
Tapi pada saat ending, kayaknya dia penuh keraguan gitu ya. Dan pada saat merasuki kepala Peter, dia malah kena ceramah, kena ceramah, hatinya luluh gitu loh. Jadi emang nggak konsisten aja nih moralnya Jean Grey gitu ya. Dia udah berani mengambil resiko sejauh ini gitu loh. Karena pada saat penyelesaian dengan Aunt May, si Jean Grey-nya tuh bener-bener langsung trauma dumping gitu ya. Langsung numpahin semua traumanya, kemudian tiba-tiba empati sama Peter. Oh ternyata lu gini juga ya bro. Terus si Peter bilang, Iya, gue kan sama kayak lu. tapi kan gue sendiri di hidup ini. Enggak bro, lu ada gue. Kayak gitu doang. Tiba-tiba traumanya ditumpahkan, resolusinya begitu. Kayak Thunderbolts lah, itu cukup mengganggu lah. Cukup terlalu sederhana. Padahal dampak dan konsekuensi seseorang, maupun itu laki-laki dan perempuan, perihal dia memendam, nge-repress emosinya gitu ya, memendam emosi negatifnya selama bertahun-tahun, itu tuh dampaknya tidak sesederhana film Brand New Day. Masalahnya akan lebih lebar lagi. Tapi karena ini film superhero, ya nggak apa-apa lah, cukup tahu aja. Sisanya ya gue cukup menikmati action dari Punisher, dari Hulk. Bukan actionnya sih, keberadaan mereka ya gue senang aja gitu ya. Akhirnya kita ngelihat Incredible Hulk lagi. Kemudian kita melihat sisi Punisher yang lunak di film ini. Ya lucu aja sih, nggak ada hal lainnya. Tapi yang jadi masalah ke gue adalah dari hal-hal yang gue suka dan nggak suka. Pengalaman menonton gue itu tidak merasa kalau ini film Spider-Man sekali lagi. Gue nggak dapat feel yang gue rasakan tuh nggak dapet gitu. I don't get the vibes bro. Gue nggak dapet rasanya ini film Spider-Man banget. Gue nggak dapet rasanya. Dan setelah gue kulik ya penjelasan yang gue bilang tadi, dari sekian banyak hal yang gue bahas, pada akhirnya hal-hal tersebut, aspek-aspek tersebut membuat gue nggak menyukai film ini dan nggak merasa ini film Spider-Man, dan gue nggak mendapatkan feel good-nya di film ini. Tapi kenapa orang itu pada suka? Ya karena topiknya, topik mental health, kemudian topik loneliness, kemudian topik memendam emosi negatif, memendam rasa, galau, ditolak. Itu adalah sisi-sisi human yang bisa orang relate ke film ini. Jadi kalau kita nonton kemudian cuma merasa relate, ya pasti bagus lah filmnya. Tapi kan gue mau mencoba beyond, lebih dari sekedar relate gitu loh. Dan ternyata banyak banget hal yang kurang oke lah di film ini. Dan menurut gue, kenapa sih orang bisa relate dengan hal-hal seperti itu? Ya bukan sekedar mereka manusia juga, tapi masyarakat hari ini, kita itu interaksinya didominasi oleh interaksi online. Kita sekolah pakai gadget, kita kantor email-emailan, kita sudah jarang kena interaksi organik ya. Jadi ketika nonton film, kita mencari pelarian yang karakternya itu punya perasaan organik. Karena masyarakat yang nonton itu adalah masyarakat yang lonely. Sehingga mereka bisa relate dengan filmnya, sehingga mereka merasa filmnya bagus karena relate, kemudian filmnya laku keras. Buat kalian yang udah nonton Brand New Day, menurut kalian gimana? Apakah beneran bagus? Atau cuma karena relate doang? This is Cinemacot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.